Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA di dalam buku tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, Kak Sipa mau menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ini? Tujuannya agar kita mengetahui apa-apa saja ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Langsung saja kita simak videonya yuk. Sebenarnya, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan dengan bergerak. Bergerak terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. 2. Bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, jalan di tempat. Berikut adalah contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan yang keempat, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut, daun, dan lentisel. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama adalah daur hidup ayam, dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, bertelur, lalu menetas lagi. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing, tumbuh menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, lalu tumbuh menjadi tanaman dewasa. Lalu, ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak.
Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembang biakan makhluk hidup terdapat beberapa cara, yaitu ada yang dengan cara melahirkan, contohnya adalah manusia, sapi, kucing, kuda, kambing, dan lain-lain. Kemudian, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Dengan makan dan minum, makhluk hidup akan mampu melakukan pertumbuhan hingga pergantian sel tubuh yang mati atau rusak. Nah, berikut contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contoh rangsangan pada makhluk hidup adalah pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya akan menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang atau menyilaukan. Selanjutnya, ada daun putri malu yang akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Lalu, ada landak dan lipan yang akan menggulung badannya jika disentuh. Jadi, kepekaan setiap makhluk itu terhadap rangsang itu berbeda-beda ya. Kesimpulan, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara bersyukur adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur, dan turut menjaga dan melindungi makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Teman-teman, semoga penjelasannya dapat bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.